Bidang Pendidikan WKRI Ranting Titus akan mensosialisasikan cara bagaimana membuat teh kombucha. Jadi, apakah kalian sudah tahu apa itu teh kombucha? Yuk kita simak apa itu teh kombucha. Teh kombucha merupakan minuman fermentasi yang kaya akan antioksidan dan probiotik. Kombucha adalah minuman fermentasi yang terbuat dari campuran dari ragi, gula, dan teh hitam. Bakteri kombucha termasuk bakteri asam laktat yang dapat berfungsi sebagai probiotik. Bakteri kombucha namanya SCOBY, koloni simbiosis bakteri dan ragi. Manfaat teh kombucha antara lain mengobati sembelit, memperbaiki kondisi tubuh, bermanfaat melawan arteriosklerosis, memulihkan fungsi alat pencernaan, bermanfaat bagi penderita stres mental, menawarkan racun, dan dapat membunuh kanker. Yuk sama-sama lihat penjelasan bidang pendidikan. Jangan lupa ya, like, comment, share, subscribe. Selamat menyaksikan. Bahan-bahannya untuk membuat teh kombucha ini adalah jelas daun tehnya sendiri. Tehnya boleh teh hijau, teh hitam, mau sebenarnya teh celup juga bisa. Tetapi kalau dari saya sendiri, dari pendapat saya, kalau bisa pakai teh bubuk seperti ini. Karena kalau teh celup itu kan ada kain saringannya. Nah kadang kain saringannya itu ada zat kimia tertentu yang mungkin berpotensi untuk menggagalkan pertumbuhan si jamur ini, proses fermentasinya. Dan saya dulu juga pernah kuliah lapangan di pabrik teh di Batang. Itu kata si bapak di pabrik itu, ternyata teh Sariwangi itu adalah ampas teh yang sebetulnya bukan tehnya lagi gitu, udah yang hasil fermentasi daun teh yang sekian kali gitu. Makanya rasanya agak berbeda ampasnya mungkin. Iya, makanya lebih enak kalau saya sendiri karena orang Jawa, kita lebih suka teh bubuk. Bahannya sendiri adalah teh, kemudian air dan yang gula pasir biasa. Kemudian yang paling penting adalah bibit kombuchanya. Kombucha ini bibitnya ini namanya SCOBY, SCOBY, bukan Scooby ya, bukan Scooby. Gugup dong. SCOBY. Dia basicnya adalah kultur ini bahasanya, jadi dia bibit isinya jamur dan bakteri. Ada jamurnya Saccharomyces dan bakterinya itu Acetobacter. Dia bentuknya seperti agar-agar. Kenyal ya. Mungkin kalau mau dilihat, kelihatannya seperti agar-agar. Belinya di mana? Belinya nanti sebetulnya di marketplace ada. Shopee. Ini pun bisa. Online. Bisa. Kalau mending di Tokopedia aja, Shopee. Nah, Oh iya. terbukti kemarin mau pesen toples gak dateng-dateng. Malam dapat. Jadi ini kultur untuk fermentasinya ya. Basicnya adalah teh. Jadi fermentasi dari larutan teh, gula, dan si SCOBY-nya ini. Nah, SCOBY-nya ini sendiri nanti ketika dalam proses fermentasi si teh ini, yang dia akan berlangsung selama 7 sampai 14 hari. Yang ini sekarang diujuk tadi itu setelah 14 hari. Itu biasanya itu adalah rasa terbaik untuk teh kombuchanya. Dan itu hasil fermentasinya udah yang optimal untuk bisa kita konsumsi. Nah, nanti dia akan beranak. Jadi nanti si SCOBY ini ketika kita masukkan ke dalam larutan teh ini, dia akan ada di permukaan. Nanti anaknya akan ada di bawahnya. Terus nanti beranak lagi. Jadi nanti ketika dia udah 14 hari, sebaiknya yang paling atas si ibunya tadi itu kita ambil. Terus anaknya kita kulturkan lagi. Nanti akan saya sebarkan flyernya ya. Gigit nggak? Ibunya gigit nggak? Cina. Emang kucing. Jadi kira-kira seperti itu untuk gambaran pembuatan si kombucha ini. Nah, apa saja manfaat dari mungkin bisa sambil dipraktekin kali ya, sambil kita praktekin ya.
Ini tadi saya sudah menyeduh teh. Teh dimasak air putih. Teh. Jadi Teh air hijau putih ini. dulu. Air putih dulu dimasak 1 liter. Ya, jadi Setelah mendidih masukin satu kultur ini itu bisa digunakan untuk membuat kombucha sebanyak 2 liter. Satu kultur ini 2 liter. Jadi tadi saya sudah mendidihkan air 2 liter. 2 liter. 1 liternya untuk menyeduh Untuk menyeduh air teh. teh dan gulanya. 1 liternya nanti akan kita campur. Gulanya Tehnya itu 3 sendok. tehnya ini Sendok 3 makan. sendok 3 sendok makan. gulanya sekitar 200 gram 210 gram 210 gram. atau Beres berapa? tadi saya 14 Nyampe. sendok makan 12 sendok makan. Ya, terus kita saring dulu kita ya. saring ya. Ini tapi harus apa namanya? Suruan. Anget-anget. Ini dicampur sama gula Berarti ya. tehnya nggak hitam ya itu? Enggak, Karena karena ini hijau. Karena ini teh hijau. Kalau teh hitam ya nanti airnya Airnya hitam. Kita bisa pakai teh apa aja. Enggak, soalnya kan bikin tehnya itu kan airnya hangat tadi tuh. Iya, Panas. Air panas dulu, air panas mendidih dikasih Tapi teh teh sama hijau memang gula. karakter warnanya Terus seperti itu. didiamin sama sepakuku. Nah ini kan tadi baru larutan. Udah ada gulanya sih ya, 210. Tadi udah saya kasih gula, terus kita tambahin air 1 liter 1 lagi. liter. Jadi 2 liter ya, Mbak? 2 liter. Ini air panas. Ini air panas yang tadi masak 2 liter. Seliter disisihkan, seliter lagi untuk ini nyeduh teh sama gula. Gula tropicana bisa nggak? Gula pasir. Gula biasa ya. Gula pasir putih. Gula kristal. Gula tropicana kan bukan gula. Iya. Itu kan bikinan dari stevia. Stevia. Kalau gula batu mungkin ya. Gula batu Bisa nggak? larutnya lama, Bu. Jadi Kan gula ini nanti gula batu gula pasir. Gula pasir biasa membantu fermentasi Gula yang pasir. lebih Dilarutinnya di teh. Dimasukinnya pas masukin teh itu. Tapi ya pas Iya, panas. teh. Pas batu berarti bisa. Bisa. bisa kalau misalnya sekalian ini. Nanti jadi airnya Air mendidih panas ya. teh. Airnya mendidih. Ini tadi saya udah 3 kali ya. Iya. Berarti ya. 3 kali. Ini berarti keempat ya. Udah pas seliter 250 ini. Oke. Sudah ini masih panas ya. Sambil nunggu dia agak Suhu ruang. ya. Sambil saya iniin dulu. Jadi kalau ada ya ibu-ibu pernah mendengar tentang usus adalah otak kedua kita. Jadi kita punya otak yang sebenarnya dan otak yang kedua itu dibilangnya adalah usus. Kenapa? Karena usus itu kesehatan usus kita itu menentukan mood, perilaku dan juga kesehatan kita secara keseluruhan. Jadi kalau misalnya kayak ini nih tadi pagi nih saya tuh alergi, saya kambuh. Saya tuh alergi sama debu. Nah alergi saya kambuh itu saya pasti akan bersin-bersin. Wah nggak karu-karuan pokoknya meler apa segala macam gitu. Nah itu biasanya saya akan tahu bahwa ini berarti pencernaan saya lagi nggak bagus. Tapi begitu saya kadang minum yogurt atau minum Yakult itu nanti perlahan terus bersih-bersihnya berhenti. Jadi kenapa kita harus menjaga pencernaan kita, karena itu tadi itu bisa menjaga kesehatan kita secara keseluruhan. Jadi di dalam usus kita itu kan ada yang namanya mikroflora, mikroorganisme. Jadi tidak semua bakteri, jamur itu jahat di dalam tubuh kita kan. Kalau jamur kaki ya jahat. Itu dikasih tekanan ada jamur. Tapi ternyata di usus kita itu ada mikroflora yang perlu kita jaga keberadaannya, keseimbangannya. Itu bisa membuat kita, kalau misalnya bagus nih pencernaan kita, ekosistem di usus kita itu berarti kita BAB lancar setiap hari. Setiap pagi Ya. Kemudian mood kita bagus. Terus nggak gampang alergi kayak tadi saya juga alergi itu bisa dikurangin. Kemudian yang paling penting itu kita bisa menjaga gula darah. Jadi gula darah dalam tubuh kita itu mungkin kalau
misalnya makan habis itu ngantuk, nah itu artinya gula darah kita lagi tinggi, lagi meningkat. Nah itu mikroflora dalam usus itu membantu kita untuk menjaga gula darah. Nah kemudian ada beberapa cara bagaimana kita bisa ini duduk dulu ya, tapi nanti debu semua pada ini semua. Bagaimana supaya bagaimana supaya kita bisa menjaga mikroflora dalam usus kita. Jadi ada beberapa cara, saya sebutkan aja yang 3 cara paling mudah ya, 3 cara paling mudah supaya kita bisa menjaga mikroflora dalam usus kita. Yang pertama adalah meningkatkan asupan serat. Serat itu bisa apa saja? Sayur, buah, kemudian biji-bijian juga. Nah itu bagus untuk menjaga keseimbangan mikroflora dalam usus kita. Kemudian yang kedua itu salah satunya adalah dengan puasa. Nah kalau misalnya ibu-ibu mengikuti, sekarang itu sedang tren namanya intermittent fasting. Sebenarnya itu puasa biasa kayak puasa Ramadan biasa, seperti kita puasa kalau mau Jumat Agung juga itu sama. Cuma kalau puasa kita Jumat Agung kan masih boleh makan ya, masih boleh makan di jam berapapun atau mungkin nggak dikasih jeda gitu. Tapi kalau puasa kalau seperti orang Muslim itu kan ya dari pagi sampai sore kan, itu 12 jam lebih, mungkin sekitar 14 jam. Nah itu justru itu puasa yang memang bagus untuk kita mengembalikan si mikroflora dalam usus ini. Ternyata puasa itu ada beberapa penelitian yang saya baca, itu puasa itu ada beberapa bakteri yang jahat dia mati, terus bakteri yang baik dia muncul lagi. Itulah kenapa puasa bagus untuk kalau di HP itu di reset Bu, di setting ulang supaya di restart supaya kondisi usus kita, pencernaan kita itu menjadi baik lagi, bagus lagi. Nggak kuku puasa. Tidak kuku. Mungkin sebetulnya kalau puasa bisa Malam ya, misalnya jam malam. jam 5 sore ke jam 5 pagi aja, itu aja udah 12 jam. Nah, kita makannya jam-jam 10 mulai, itu udah 16 jam. Jadi 16 jam untuk sehari itu sudah sangat bagus. Kalau umpamanya merem sih, wah. Iya, nggak apa-apa untuk mengantisipasi supaya kita malam akhirnya. Ya tapi ya itu makannya ya terakhir jam 5 lah. Terus nanti sarapan lagi jam-jam 8 jam 9 itu udah bagus. Iya. Jadi jangan siang. Jam 5 sampai jam 8, 9 jam. Itu yang bagus, tapi kalau untuk permulaan boleh jam 5 jam 5 jam 6 pagi silakan. Coba Kita kan harus bertahap ya Bu. Ada orang yang sampai 16 jam, 18 jam. Bahkan ada penelitian juga kalau mau optimal lagi itu ada namanya fase autofagi. Autofagi itu ketika kita puasa lebih dari 48 jam, 2 hari. 2 hari kita nggak makan tapi minum masih oke. Belum. Mati itu ya lemes. Belum ada penelitian orang yang nggak makan 2 hari mati. Minum iya. Minum boleh gitu. Minum masih boleh. Karena kan Boleh. intinya air itu kan dia kan 0 kalori ya. Iya. 0 kalori dan memang air kan tubuh kita 70% air gitu. Air Tetap putih. dibutuhkan untuk supaya sel kita masih bisa bekerja gitu kalau air. Nah, puasa yang lebih dari 48 jam itu nanti akan memunculkan reaksi dalam tubuh kita tuh sel kita namanya autofagi. Autofagi itu adalah ketika sel-sel yang rusak, yang udah nggak kepake, bahkan mungkin bisa juga sel jahat itu dimakan sama si sel baik dalam tubuh kita yang karena puasa itu. Jadi cuman kembali lagi harus dikonsultasikan kan ini udah semua udah punya dokter kan? Soalnya udah punya dokter pribadi kan? Kalau misalnya mau puasa itu silakan dikonsultasikan dengan dokternya. Habis puasa itu Kalau saya dokternya baru dokter opsi Bu, yang lainnya. Itu jadi yang pertama jadi tadi untuk mengembalikan mikrobiota dalam usus kita tadi, yang pertama adalah meningkatkan konsumsi serat, kemudian kedua puasa, dan yang ketiga itu salah satunya adalah dengan mengkonsumsi makanan atau minuman fermentasi.
yang mau kita praktekkan siang ini. Nah, makanan fermentasi itu macam-macam. Salah satunya tape, ya. Ya, ada lagi yang suka nonton drakor, kimchi. Ada lagi? Suka apa? Ada lagi kalau di Eropa itu namanya sauerkraut. Pakai kemedion. Iya. Sama dia. Kita Pesan basis. Jadi makanan tempe itu juga sebetulnya dia juga terfermentasi ya. Nah, makanan fermentasi itu juga bagus untuk kita menjaga si mikroflora dalam usus kita itu menjadi lebih beragam, lebih bervariasi. Semakin banyak variasi biota mikroflora dalam usus kita, itu artinya kita semakin kuat daya tahan tubuhnya. Nah, berarti usus itu sendiri, kalau kita menjaga kesehatan usus, artinya imun kita juga kuat. Imun kita kuat. Ini ada tape ini. Silahkan Bibin Mas. Tapi ada gabinya, Ada rotinya. ada rotinya. Ada tepungnya. Nah, ibu-ibu ada yang pernah ini nggak? Kalau makan tepung perutnya begah. Oh iya, Ada yang pernah seperti itu? Ada yang pernah merasakan? Saya. Atau mungkin kebanyakan sayur itu perutnya juga begah. Saya. Saya. Sesuai begah. Kebanyakan selada ngembang. Jadi itu kalau kita semakin banyak mengkonsumsi makanan bervariasi, ternyata kan bakteri dalam usus kita itu juga semakin banyak. Nah, kalau misalnya ada yang ketika makan roti, saya sendiri kalau makan roti, donat, roti yang menul-menul itu saya pasti akan begah karena ternyata ada beberapa orang yang dia itu gluten sensitif. Ususnya itu sensitif terhadap protein tinggi. Jadi kalau roti itu kan pasti pakai protein ngembang kan, yang ini, yang itu biasanya dia akan terus rasanya begah. Atau mungkin ada juga yang terus agak non sewu, mencret-mencret gitu. Itu karena dia gluten sensitif. Nah, terus kalau misalnya ada yang kebanyakan makan sayur terus begah, itu ternyata ada di dalam usus tuh, kalau saya baca penelitiannya, itu ada di dalam usus dia bakteri yang memang dia tidak bisa mengolah si serat itu. Jadi ada bakteri yang kalau serat itu kan kalau serat tidak larut itu kan akan kita keluarkan dengan pup ya, dengan feses. Tapi kalau larut ya udah kita konsumsi, kita serap. Nah, yang bisa mengubah si sayur serat menjadi pup itu adalah si bakteri yang ada di usus kita itu. Nah, makanya kalau misalnya ada nggak pup 3 hari padahal udah makan sayur, berarti ada mikroflora yang nggak ada di situ, absensinya. Jadi mungkin kita jadi malah tambah begah, terus mau pup neng ora iso-iso gitu. Tapi kalau misalnya seperti itu, saya sarankan jangan pernah minum pencahar. Dulkolat gitu-gitu jangan pernah, karena itu biasanya akan fiber boleh sih. Mungkin kalau misalnya berhasil ya nggak apa-apa. Cuman kadang kalau seperti itu kan dia itu memaksa usus untuk melakukan kerja paksa gitu. Takutnya nanti iritasi makin lama makin iritasi. Makan sambalnya yang pedes, Mbak. Iya, sambal sipil langsung ini. Enggak bisa makan sambal. Jadi seperti itu kira-kira kenapa kita perlu mengkonsumsi makanan fermentasi. Nah, kemudian nah ini berarti kalau fermentasi ini, kombucha yang mau kita bikin ini bisa mengatasi sembelit. Nah kan kalau susah pup kan berarti pencernaannya rusak. Pernah kan kalau misalnya coba kalau nggak pup 3 hari terus marah-marah mulu, moodnya jadi ini, habis itu jerawatan, macam-macam lah gitu. Nah itu awal mulanya dari usus kita, karena usus kita kotor, terus jadinya perubahan perilaku, perubahan mood itu terjadilah pada kita. Mood. Ya. Nah, kalau ibu-ibu pernah mendengar yang namanya probiotik dan prebiotik. Probiotik dan prebiotik.
Kalau Yakult itu prebiotik atau probiotik? Prebiotik. Itu probiotik ya. Probiotik. Probiotik. Yakult itu kan isinya bakteri baik ya, namanya Lactobacillus. Iya kan, Lactobacillus. Jadi probiotik itu adalah si kulturnya, si bakterinya yang ada di dalam usus kita, yang bisa kita dapatkan secara alami ketika kita lahir, bisa juga didapatkan dari suplemen seperti minum Yakult. Kan ada juga suplemen yang isinya memang probiotik, isinya bakteri baik semua, itu diminum juga ada. Nah, kalau prebiotik itu adalah makanan yang mendukung berkembangnya si probiotik. Contohnya ya makanan fermentasi, sayur, kemudian ubi, terus oat, biji-bijian itu juga makanan untuk pendukung pertumbuhan si probiotik. Masih agak panas ya? Bisa dimasukin ya? Gimana harus dingin ya? Iya, suhu ruang itu masih hangat. Lama berarti. Nah, Masih nangin, nunggu besok. berapa hari, Mbak? Nah, proses fermentasi ini bisa terjadi 7 sampai 14 hari. Yang tadi dikonsumsi itu 14, dipanen di hari ke-14. Itu udah rasa dan manfaatnya udah yang paling optimal. Nah, saya punya 3 bibit SCOBY yang mau saya bagikan gratis. Tapi ada pertanyaannya. Sambil menunggu ini ya. Kalau misalnya nggak dingin, emang efeknya apa? Nggak jadi Kalau kali. langsung dimasukkan. Mati. Ini kan Oh, mati. ini kan makhluk hidup Hangat. ya. Jamur ini kan makhluk hidup. Takutnya dia mati. Kejang-kejang ya. Nanti dia ke AC. Kan makhluk hidup. Nah, nanti saya akan bagikan si bibit SCOBY ini dan petunjuk pembuatannya. Kalau misalnya si SCOBY ini nanti siapapun nanti yang dapat ya, SCOBY ini beranak, silahkan bisa di-share ke grup WK mungkin siapa yang mau bibit SCOBY. Kalau mau coba bikin kombucha di rumah, silahkan. Jadi Penting ini harus yang kaca ya, Bu. Kaca. Enggak Plastik boleh ya? plastik ya. Plastik nggak bisa ya? Kaca. aja berarti itu nggak dipraktekkan. Disimpan. oh, jadi pergi di tikus. Harus kaca. Plastik nggak boleh ya? Boleh. Toplesnya harus Karena takut ada gasnya. toplesnya harus toples kaca karena ini fermentasi. Nanti kalau pakai plastik dia mengembung atau meledak. Jadi memang. Dan ini makin besar toplesnya bisa makin gede. Iya. Bisa segede. Jadi kalau misalnya toplesnya segini nih, nanti dia si anaknya itu dia akan selebar ini. Anaknya itu berbentuk apa itu? Sama bentuknya kayak sate. Sama kayak bapaknya. sama kayak emaknya. Jadi kayak cuman terduplikasi gitu. Cuma nanti dia kalau udah gede gitu, induknya itu bisa lagi kita fermentasi. Itu nggak bisa ditiru. Bisa lagi kan kita lanjutkan. Ini anaknya apa maknya nih? Dipotong sih sebetulnya bisa, cuman apa ya namanya? takutnya terkontaminasi yang zat-zat lain kan kita pakai pisau. Kayak sosis ya. Iya. Kayak sosis. Kayak konjak jelly konjak. Ini semua dimasukin, Mbak? Iya. Itu makhluk hidup loh, nanti gigit loh. Iya, itu air Silikon. Silikon ini. silikon yang disuntikan ke sini. Soligen itu mah. Nah, ini ada nilai ekonomisnya, Bu, kalau saya mau di Nah, ini salah satu usaha saya. jadi ya, Bu, Angan-angan. karena Nih ada. Mbak Sisil, angan-angannya Bu Samsul, Mbak Sisil. kalau misalnya dikerjakan sesuai prosedur dan kita bersih ya, pokoknya ini karena kita berbicara dengan jamur dan bakteri, artinya lingkungan yang kita kondisikan untuk dia berkembang biak itu harus bersih. Bahkan ini kalau misalnya nanti toplesnya itu dicuci pakai sunlight, mungkin sunlightnya masih ada, itu dia nggak jadi, dia bisa mati atau nanti akan tumbuh jamur lain, cendawan kayak jamur roti. Tapi bisa nggak diminum? Nggak bisa Jadi Jamur harus kering, harus kita kita olah. pakai sunlight. berarti nimil juga ya, Bu? Nimil. Iya.
Lihat merah. Kayak anak bayi ya. Harus benar-benar steril. Banyak maunya dia. Makanya angkat tangan doang. Makanya bisa angkat tangan doang. Bawa ke dokter aja biar steril. Kucing kali. Diikat. Iya. Kira-kira begitu. Oke. Saya mau bagi-bagi sambil nunggu ini. Manfaatnya tadi apa, Mbak? Oh, manfaatnya sebetulnya seperti minuman fermentasi pada umumnya dia. Nambah bakteri lah, Bu. Menambah ada bakteri Kesehatan baik dalam pencernaan. tubuh. Mengatasi sendiri. Oh ya, Perbaiki. tapi karena ini karena hasil fermentasi kan ada alkoholnya ya. Jadi tidak boleh dikonsumsi lebih dari 1 gelas sehari. Ada dosisnya. Selesai penjelasan mengenai teh kombucha, saatnya diadakan kuis untuk 3 orang yang akan mendapatkan SCOBY. Ini kan namanya teh kombucha ya. Nah, tadi apa nama bibit jamurnya? SCOBY. SCOBY. SCOBY bukan Scooby. Scooby. Scooby harus Scooby. Scooby. Bukan Scooby. Betul Ibu-ibu? Saya sah. Kemudian pertanyaan yang kedua. Mbak, ini ada 2, 1 untuk ini. Ini masih Satu buat saya. Khawatir banget. Yang kedua, si teh kombucha ini kan ada beberapa macam manfaatnya ya. Sebutkan 2 saja. Oh. Bu Yuli. Memperbaiki Apa pencernaan siapa? Memperbaiki. Untuk mengatasi sembur itu kan biar lancar. Ya. Yang kedua apa? Memperbaiki pencernaan. Biar kuat. Betul kan Ibu-ibu? Memperbaiki pencernaan. Memulihkan fungsi pencernaan tadi. Memperbaiki pencernaan. Memperbaiki fungsi pencernaan. Oke, sah. Hadiahnya bagi 2 Mbak Yuli. Gak usah jauh-jauh sama gue aja. Kalau tetangga. Gue kalau Yakin. Ada nggak ini yang nggak? Beli dulu. Yang ketiga. Yang ketiga. Angan-angan. Di Fortune ada Fortune. Tadi kan saya nyebutin ada probiotik dan prebiotik ya. Ya. Nah, sebutkan salah satu contoh prebiotik. Ngacung dulu. Lah, aku harus beli sayur. Ngacung dulu. Acung. Ya. Apa Bu? Sayuran, Apalagi ada lagi nggak? tempe, kacang-kacangan. kacang-kacangan, Iya. terus kayak Yakult gitu. Ya, full pro. Pro ya. Yakult Pro salah. Buah-buahan. Iya, faktor wis kuat. Apalagi Bu? Ada. Kacang-kacangan, sayuran, Buah-buahan. tempe tadi, Itu kacang-kacang. buah-buahan, boleh kan? Boleh. Itu aja yang ingat aku. Nah. Itu tidak Ibu. Nah, Oke, tepuk tangan. Yeay! 3 orang yang beruntung mendapatkan induk jamur SCOBY. Ini dia. Hasil teh kombucha setelah 14 hari. Ini induknya, sudah tidak bisa digunakan. Kalau ini anak SCOBY-nya. Terima kasih sudah menyaksikan presentasi tentang teh kombucha. Semoga lewat video ini kita jadi tahu apa itu teh kombucha dan banyak manfaatnya untuk tubuh kita. Tuhan memberkati.